Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal patroli TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 71 TKI ilegal ke Malaysia di perairan Batubara. Sejumlah ABK dan nahkoda terjun ke laut untuk menghindari tangkapan petugas. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, tenang aja. Ya, santai. Inilah detik-detik saat kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut sebanyak 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Kapal motor terus berjalan tak mau berhenti karena nahkoda dan ABK terjun ke laut saat akan ditangkap. Beruntung petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang kapal. Diketahui kapal dengan penumpang pekerja migran berlayar menuju ke Malaysia. Usai diamankan, ke-71 pekerja migran ilegal dan 6 orang anak dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai memadati terminal bus Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu siang. Ya, para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus jelang Lebaran. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini tampak mulai berdatangan ke terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan calon pemudik yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman ini terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Iya, biar lamaan di kampung gitu. Terus di jalan juga belum rame. Kalau udah H-5 gitu kan, udah tusla juga naik dia. Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan lakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran mendatang terjadi lonjakan calon pemudik. Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari cek and diceknya udah komplit semua. Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya udah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit, ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, owner masing-masing. Apabila di saat tuslak dia tertanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Itu diperkirakan sekitar 25%. Pihak pengelola Terminal Bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelaikan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tiket mudik gratis Dinas Perhubungan Jawa Timur ricuh. Warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrean karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri. Sejumlah warga Surabaya yang sudah mengantri untuk mendapatkan nomor antrean tiket mudik gratis protes kepada petugas Dinas Perhubungan Jawa Timur. Warga protes lantaran petugas menyatakan nomor antrean telah habis dengan kuota 500 nomor antrian. Beberapa warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrian karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri hingga nomor ke 500. Warga meminta agar nomor antrean diberikan kepada warga yang sudah terlanjur mengantri pada Minggu pagi. Kuotanya di luar itu 500, terus ke dalam 500, nanti dibuka lagi. Kita antri sampai panjang. Sekarang ternyata 500 saja. Kan dari pagi loh, jam sebelum subuh udah di sini loh, nggak dapet. Di tiap operator itu nggak ditulisi. Pas waktu pengumuman itu mesti ditulisi per hari itu batasi 500. Jadi orang berbondong-bondong hari ini.
sudah selesai. Itu ya hari ini kalau sudah antri gini jangan di-stop lah. Kalau orang-orang sampai besok suruh antri gini, kayak tidak mau pulang ya, apa tidak tambah bingung. Dinas Perhubungan Jatim pada mudik gratis antar kota dalam provinsi ini menyediakan 4.000 kuota penumpang dengan tujuan 21 kota dan 17 kabupaten di Jawa Timur. 2.400 tiket mudik gratis dibuka secara offline pada Minggu 16 Maret 2025. Sementara 1.600 tiket mudik gratis dibuka secara online pada 10 Maret 2025 lalu dan telah habis terisi. Rencananya pemudik akan diberangkatkan pada tanggal 29 Maret 2025 di depan kantor di Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter membuat sejumlah warga termasuk lansia harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Penting. Kalau nggak salah tadi itu ada yang 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya. Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mana? Desa Cianjuang dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa kecil lagi dan lansia yang harus kita evakuasi. Total berapa kakak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita 4 desa. 263 kakak. 263 kakak. Dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat jalan penghubung kota dan kabupaten di kawasan Dayeuh Kolot, Kabupaten Badung terendam banjir hingga mencapai kedalaman 70 cm. Aktivitas lalu lintas lumpuh, tidak ada kendaraan yang bisa melintas genangan banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari banjir sebelumnya yang merendam Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintasi jalur ini. Arus lalu lintas terpaksa diputarkan melalui Bale Endah agar pengguna jalan terhindar dari banjir. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat mencapai 30,4 mm membuat warga berhamburan keluar rumah. Angke balik. Abuna biko nang kano. Kemari madok. Iya. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal.
Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Keluarga remaja korban penganiayaan histeris dan jatuh pingsan saat polisi membongkar makam korban. Korban diduga dianiaya oknum polisi usai menonton balap lari di Asahan, Sumatera Utara. Keluarga korban dugaan penganiayaan Pandu Siregar histeris dan jatuh pingsan saat petugas Polres Asahan, Sumatera Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Ekshumasi dilakukan di makam korban tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Simalungun. Petugas forensik kemudian akan memeriksa jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, polisi memastikan akan bertindak adil dan transparan terhadap hasil ekshumasi. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan ekshumasi, melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Pandu. Tujuan kita adalah membuat terang bagaimana kasus ini, apa penyebab kematiannya. Saat ini masih berproses. Dokter forensik saat ini masih melakukan otopsi di lokasi tempat kuburan. Mohon doanya semoga hasilnya segera bisa kita rilis dan kita pastikan apa penyebab kematiannya berdasarkan ilmu program forensik yang sudah dilakukan pada saat ini. Sebelumnya, Pandu Brata Siregar, remaja berusia 18 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya oknum polisi. Korban disebut menerima kekerasan usai menonton ajang balap lari. Menurut kerabat korban, oknum polisi menendang korban sebanyak 2 kali setelah polisi membubarkan paksa lomba lari tersebut. Korban terluka di bagian kepala, wajah, dan organ lambung. Keluarga korban menilai ada kejanggalan pada kematian korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.